Banyak vokep-vokep politik yang muncul, politik identitas, polarisasi agama, kemudian ada mayat dan ayat. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu ada perdebatan yang sangat menarik yang berkaitan dengan politik identitas. Di mana perdebatan ini ya antara pendukung Anies yang lagi maraknya menyuarakan yang namanya politik identitas. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu terjadi di acara ILC. Nah, di sana itu kelihatannya para pendukung Anies itu tidak bisa berkutip apa-apa karena dijelaskan sekaitan dengan bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh politik identitas pada saat digunakan di momen-momen pilkada. Nah, kalau kita berkaca kemarin, dianggapnya bahwa Jakarta banyak sekali memberikan pelajaran kita semua sebagai bangsa bahwa politik identitas itu memang risiko konfliknya sangat tinggi, sahabat-sahabat. Nah, ada beberapa persoalan yang terjadi di Jakarta kemarin dengan misalnya kemarin ada penistaan agama yang dilakukan oleh, yang dianggap ya, dilakukan oleh Pak Ahok dan itu menyeret Pak Ahok ke dalam meja hijau. Nah, tapi seperti apa sahabat-sahabat argumen-argumen dan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di pilkada Gubernur DKI Jakarta kemarin? Mari kita simak videonya, sahabat-sahabat. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini segmen terakhir mestinya kita pakai doa-doa pendek ya, Babe. Semoga diskusi kita ini semakin barokah dan semakin produktif. Saya ingin berkomentar 3 hal. Pertama, ini bukan hanya soal catatan terkait dengan Anies 5 tahun, tapi bagi saya ini juga adalah sebentuk refleksi politik. Jadi pilkada 2017 itu kan seakan-akan menghentikan seluruh pilkada di seluruh Indonesia. Padahal ada puluhan pilkada, tapi semua mata, hati, dan pikiran tertuju pada Jakarta. Makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan pilkada itu di Jakarta penuh barokah sekaligus penuh dengan huru-hara yang tidak berkesudahan. Kenapa saya sebut barokah? Karena pilkada Jakarta lah kemudian begitu banyak penelitian-penelitian yang sifatnya akademik, ada skripsi, ada tesis, ya bahkan ada disertasi yang nulis tentang pilkada Jakarta. Banyak vokep-vokep politik yang muncul, politik identitas, polarisasi agama, kemudian ada mayat dan ayat dan seterusnya. Saya tidak mau terjebak pada adagium besar yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok aktivis dan para peneliti itu. Tapi yang jelas bahwa jangan pernah menjadikan agama sebagai salah satu instrumen untuk memenangkan politik. Di Jakarta ada isu agama, itu pasti ada pemantiknya. Nggak mungkin ada asap kalau tak ada api. Kan begitu ceritanya. Tak mungkin akan ada protes dan demo berkepanjangan kalau tidak ada orang yang merasa tersinggung. Agamanya disentil, misalnya soal ayat Al-Maidah. Saya kebetulan di pesantren 8 tahun, studinya di kampus Islam. Kalau bicara tentang ayat Al-Maidah, soal bagaimana orang Islam seharusnya memilih pemimpin, memang itu memancing huru-hara, Bang. Nah, di kalangan kita orang Islam sekalipun, para mufasir-mufasirnya itu berbeda. Apakah orang Islam itu memang harus memilih pemimpin yang seiman? Itu mazhabnya banyak yang ikut. Tapi ada juga yang mengatakan orang Islam tidak harus memilih pemimpin yang seiman. Yang penting dia bisa berbuat adil, bekerja dengan baik. Karena ngurus sebuah negara, ngurus sebuah wilayah itu bukan ngurus sebuah agama. Mazhabnya sampai selesai itu nggak kelar. Tiba-tiba dalam pilkada Jakarta ada orang yang ingin maju ngutip itu. Jadi itu yang saya sebut bahwa ini mungkin kesalahan kita semua. Marilah kalau ada pilkada, marilah kalau ada pemilihan, jangan pernah membawa isu-isu agama, instrumen apapun yang itu memancing isu-isu yang kemudian supaya jelas, yang ngutip siapa? Dulu Pak Ahok di Kepulauan Seribu, kemudian memancing reaksi. Tapi menurut saya reaksinya juga berlebihan. Tidak harus mengkafir-kafirkan orang lain,
tidak harus misalnya mengharamkan untuk mensolatasi jenazahnya. Bagi saya cukup, kan dulu ada begitu. Jenazah pendukung Ahok kan dulu ada spanduk dan baliho haram hukumnya mau dikuburkan. Dulu kan ada kampanye, artinya itu semacam intimidasi politik. Jadi nanti pendukung Ahok karena dulu dianggap menista agama, maka jenazahnya tidak akan disolatkan. Kan begitu ceritanya, biar ini kita clear semua. Bagi saya ini biar Islam, Bang. Sorry. Karena terus-terusan Kan terpersonalisasi nggak produktif. pendukung Ahok juga banyak yang agamanya Islam, ya sholatkan aja. Kan nggak ada masalah juga sebetulnya. Ya betul. Jadi bukan politisasi agama sebetulnya ini. Intinya ini bagi aja saya, keinginan pihak-pihak aja. bagi saya Ini yang saya bilang pembelajaran. Narasi yang Ini saya bilang berkepanjangan, tidak produktif. Sebenarnya itu juga tidak terlampau ada gunanya bagi kita. Ya, makanya kita sudahi dan ini menjadi ajang momentum bahwa di 2024 nanti mayo kita bersalaman. Apa sih yang diperbutkan dalam politik? Toh ujung-ujungnya kekuasaan. Mari belajar banyak dari Prabowo dan Jokowi. Kalah pun menikmati kekuasaan gitu loh, Pak. Ini kita berkelahi gitu ya, nggak karu-karuan, nggak dapat apa-apa, capek. Kasihan yang berkelahi. Banyak angka perceraian gara-gara beda dukungan politik. Banyak kuburan yang digongkar gara-gara beda mazhab politik. Nah, sementara yang kita bela mati-matian menikmati indahnya kekuasaan. Nah, itu yang saya selalu ingin mengatakan. Politik itu soal ya untung dan rugi, kalah dan menang. Udah selesai, tidak perlu bicara yang lain. Itu yang pertama. Karenanya di forum ini saya ingin mengatakan bahwa saya ingin berdiskusi melampaui isu-isu agama, isu-isu politik identitas, dan melampaui yang lain yang telah membuat Pilkada Jakarta itu terbelah. Nah, dulu Anies dan Sandi itu menolak kalau kemenangannya itu dianggap sebagai bagian dari kunyahan politik identitas. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat ya. Bagaimana dijelaskan soal kondisi bahaya yang disebut sebagai politik identitas dan yang pernah terjadi di Republik kita pada saat Pilgub kemarin, yaitu Anies Baswedan melawan Pak Ahok. Nah, banyak sekali sahabat-sahabat yang terjadi. Ada warga yang sampai meninggal dan jenazahnya dilarang untuk disolatkan karena berbeda pilihan. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, itu semua adalah faktor-faktor atau ciri-ciri yang dari yang namanya politik identitas itu tadi. Sampai pada bagaimana Pak Ahok itu masuk ke dalam penjara hanya karena membangun narasi yang namanya narasi politik identitas itu, dan itu yang digoreng oleh pihak-pihak politisi lawan Pak Ahok kemarin. Akhirnya Pak Ahok disangkakan dan menjadi terpidana, sahabat-sahabat. Nah, saya kira apa yang pernah terjadi di Jakarta dan mungkin saja dan bisa saja terjadi di 2024, sahabat-sahabat. Kalau misalnya Pak Anies yang didukung oleh, dari awal di Jakarta kita sudah tahu bahwa orang-orang yang di belakangnya Pak Anies ini itu adalah orang-orang yang memang suka mengusung yang namanya politik identitas itu tadi. Misalnya XXHTI, kemudian FPI, ya banyaklah. Bukan saja itu juga, tetapi banyak juga politisi-politisi yang hanya memanfaatkan kondisi itu. Sehingga ini semakin runyam, ini semakin bermasalah, karena hanya untuk mendapatkan suara, hanya mendapatkan popularitas, agama dibawa-bawa. Nah, itu yang jahat, sahabat-sahabat. Nah, supaya kita tidak terulang di Pilgub DKI Jakarta, kita berharap para politisi, masyarakat itu harus punya kesadaran kolektif, kesadaran bersama, agar politik identitas itu tidak dijadikan sebagai tameng, sebagai alat untuk meraih yang namanya kekuasaan. Karena itu sangat berisiko yang namanya konflik, sahabat-sahabat. Mari kita belajar di Pilgub DKI Jakarta yang lalu. Saya kira itu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.